Bab 4420 ramalannya benar lagi. Dan pemandangan ini tidak hanya menarik perhatian Susan Xiong, tetapi juga Henki Lee dan Master Surgawi Su yang selama ini memperhatikan Eric Qin. Mereka juga menoleh ke arahnya. Setelah duduk, Eric Qin mengeluarkan beberapa manik-manik putih. Masing-masing manik-manik ini berukuran sebesar telur, tidak rata, dan tidak terlihat mulus, seperti sejenis tulang kasar yang dipoles. Kemudian, Eric Qin memutar-mutar manik-manik di telapak tangannya sambil mengucapkan kata-kata dan menutup matanya. Master Surgawi Su, dari sudut pandangmu, apakah Eric Qin ini benar-benar bisa meramal? Tanya Henki Lee dari kejauhan sambil menatap Eric Qin. Aku masih belum bisa mengetahuinya. Master Surgawi Su juga mengerutkan keningnya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Henki Lee bertanya dengan ragu. Menurutnya, Eric Qin sudah mulai meramal. Karena dalam pemahamanku, anak ini masih dalam proses persiapan meramal. Master Surgawi Su menjelaskan. Tuan Li tidak tahu apa-apa, meskipun Master Rahasia Langit jarang, mereka tidak berasal dari dasar yang sama, mereka dibagi menjadi sekte yang berbeda dan memiliki metode yang berbeda. Misalnya ada orang yang pandai meramal dengan tempurung kura-kura, ada orang yang menggunakan koin tembaga atau slip ramalan untuk meramal, dan ada orang yang menggunakan aura kultivator, darah atau token untuk melakukan ramalan. Jika Eric Qin ini benar-benar memiliki kemampuan Master Rahasia Langit, pelafalan hening sekarang harusnya adalah sebuah mantra yang menenangkan, sehingga dia dapat membersihkan jiwa dewa dan tubuh Taois untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Dan ramalan yang sebenarnya akan dimulai nanti. Jika orang ini tidak menutup-nutupi pada saat itu, aku bisa menilai dia termasuk dalam kategori mana berdasarkan item yang dia ambil, dan bahkan ikut campur pada saat itu. Master Surgawi Su tersenyum sinis. Lagi pula, dia adalah salah satu Master Rahasia Langit di daratan Jiushu, dan sangat memahami aspek ini. Bahkan, dia bisa bertarung dengan Master Rahasia Langit lainnya dan mengganggu hasil ramalan lawan. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu anak ini sedang berpura-pura. Sebenarnya semua yang sebelumnya adalah sebuah kebohongan, kata Master Surgawi Su lagi. Baik, kalau begitu mari kita lihat apakah Eric Qin ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi Master Rahasia Langit atau tidak. Henki Lee juga menggerakkan matanya saat mendengar ini. Sementara mereka menonton dengan hati-hati, bola tulang di tangan Eric Qin berhenti bergetar. Eric Qin melambaikan tangannya dan melemparkannya ke tanah di depannya. Kemudian, Eric Qin juga membuka matanya dan berdiri lagi. Aku sudah selesai meramal. Benda yang tersegel di sini adalah sebuah roh jahat yang kuat. Sebaiknya kamu menyiapkan metode untuk menghancurkannya. Apakah kamu sudah selesai menghitungnya? Di samping Susan Xiong merasa sedikit bingung. Benar, aku sudah meramal semuanya bersamaan dengan situasi tanah berbahaya yang akan dihadapi King Zhu, kata Eric Qin dengan ringan. Telah meramal semuanya. Semua orang di klan beruang tercengang dan saling memandang dengan cemas. Bukannya mereka tidak pernah melihat proses meramal Master Rahasia Langit. Hal yang normal adalah membakar dupa dan mandi, jangankan melafalkan mantra. Ketika tiba ke proses meramal, setidaknya banyak reiki harus digunakan, beberapa senjata khusus, bahkan memerlukan beberapa aura darah kultivator agar bisa mulai meramal. Tapi kamu hanya duduk saja di sana setelah bernapas beberapa kali, lalu melemparkan beberapa manik-manik ke tanah, dan sudah bisa mendapatkan hasilnya. Anak ini pasti sedang berpura-pura. Di kejauhan, berdiri di samping Master Surgawi Su yang sedikit tertegun, Henki Lee juga menyipitkan matanya, merasa yakin pada pemikirannya.
Eric Kin sama sekali tidak melakukan apa yang Master Surgawi Su tebak, hanya melemparkan beberapa tulang dengan cara yang begitu main-main, dan sudah bisa meramal hal-hal selanjutnya. Bukankah ini adalah omong kosong? Ini benar-benar aneh. Master Surgawi Su terbatuk ringan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Penatua Agung, kalian siapkan harta untuk menghancurkan kejahatan, lalu bagikan pil mujarab pengusir bahaya kepada semua orang. Meski dirasa ramalan Eric Kin sedikit abstrak, Susan Xiong tetap tidak mengabaikan, dan menjelaskan semua pengingat Eric Kin sebelum berangkat. Kemudian, klan beruang dan lainnya masuk ke tanah berbahaya. Kecepatan iblis monster terbang tidak lambat, kultivator klan beruang memang sedikit sulit untuk menghadapinya, dan waktu yang dikonsumsi jauh lebih lama daripada Qingzu sebelumnya. Tetapi di bawah pertarungan Susan Xiong yang mantap, klan beruang tidak mengalami kerugian, jadi mereka berhasil membersihkan semua iblis monster. Langkah selanjutnya adalah membuka segel dan mengkonfirmasi apa yang dikatakan Eric Kin. Formasi jahat besar diatur di sekitar altar, dan Susan Xiong, yang melambai ke patung itu, merasa sedikit tidak nyaman. Semua persiapan yang dia buat sekarang berdasarkan perintah Eric Kin. Jika semuanya kacau, maka tidak akan ada hal baik yang terjadi pada dirinya. Tanpa sadar, dia melihat kembali ke arah Eric Kin. Pada akhirnya, Susan Xiong sangat terkejut sampai reikinya hampir masuk kembali ke dalam tubuhnya. Karena saat ini, di daerah di mana Qingzu berada, tidak banyak orang yang memperhatikan pertempuran mereka, tetapi itu menunjukkan antusiasme. Di tengah udara, terdapat hawa obat berwarna putih bersih. Selusin Master Obat, dipimpin oleh Master Obat Yan, duduk bersila di ruang terbuka untuk memurnikan obat di bawah komando Eric Kin. Saat ini memurnikan obat apa yang dimurnikan? Mata Susan Xiong melebar. Kalau ada pil dewa yang bisa mengembalikan Reiki yang harus disiapkan, harusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Mungkinkah Eric Kin itu sudah menghitung situasi yang akan mereka hadapi nanti dan sedang mempersiapkannya jauh-jauh hari? Buka. Memikirkan hal ini, Susan Xiong menggertakkan giginya dan menarik kembali pikirannya. Eric Kin ini telah menjadi sangat aneh sekarang, tetapi dia tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Saat pikirannya berputar, sejumlah besar energi bintang mengalir ke patung, kemudian altar itu hancur, dan makhluk yang tersegel di bawahnya benar-benar keluar. Dingin sekali. Saat altar runtuh dan asap memenuhi udara dingin melonjak dari bawah, membuat banyak kultivator klan beruang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini adalah aura jahat, semua orang siapkan pil mujarab. Seorang tetua klan beruang mendengus rendah dengan gugup. Para tetua lainnya tak segan-segan mengaktifkan formasi yang terbentuk di sekitar mereka. Saat makhluk jahat dari tanah pecah, beberapa formasi jahat besar terbuka seketika. Pada saat yang sama, setelah memastikan bahwa prediksi Eric Kin benar, Susan Xiong, yang sedikit terkejut dan bersemangat, langsung menuju makhluk jahat dengan pedang merah di tangannya. Formasi pembasmi kejahatan, bersamaan dengan ilmu sihir energi yang disiapkan oleh beberapa tetua, serta Susan Xiong yang maju ke depan. Makhluk jahat yang baru saja lolos dari segel dan bersemangat selama beberapa detik ini dipotong-potong oleh Susan Xiong. Bagus sekali. Setelah membunuh makhluk jahat ini, Susan Xiong jatuh ke tanah dengan senyuman di wajahnya, hampir tidak bisa menahan dirinya untuk berteriak. Sejak kapan begitu mudah untuk membersihkan tanah berbahaya? Terlalu mudah untuk menghancurkan benda tersegel di dalamnya hanya dengan beberapa tarikan napas. Tentu saja, Susan Xiong juga tahu siapa pahlawan di balik ini, mengatur agar para kultivator membersihkan lokasi pertarungan,
kemudian mengirimkan guci jiwa ke Eric Kin. Ramalan Eric Kin benar lagi. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Hanky Lee merasa seluruh tubuhnya terasa tidak sehat saat ini. Jika mengatakan bahwa Eric Kin tidak masuk akal, tetapi dia meramal dengan benar 2 kali berturut-turut. Tetapi jika mengatakan bahwa Eric Kin benar-benar dapat meramal rahasia langit, jangankan mengatakan hal ini tidak masuk akal, meski hanya berbicara tentang proses meramal Eric Kin saja sudah membuatnya sulit untuk percaya. Bersambung.